Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi unit 4 tentang kebutuhan remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Salmanizar Salsabila, yang kedua Salsabila Azahra, Safira Nurtiana, dan Tria Khairunisa. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, Lefton 1982-171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Ketiga, kebutuhan penghargaan. Keempat, kebutuhan cinta kasih. Kelima, kebutuhan keamanan. Dan terakhir, kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Selanjutnya, menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam dalam Liebert dan kawan-kawan 1974-478 memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya, kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penentuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernafas, dan seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. 3. Kebutuhan untuk berprestasi, yaitu berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. 4. Kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. B. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubung dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. 2. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia atau mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. 3. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang memantang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lainnya. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian,
yang bertentangan dengan norma sosial dan sosial, seperti homoseksual, lari dari kehidupan hitam, atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja pria secara berkelompok, kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. 4. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terliau mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya sendiri cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, racing, dan semacamnya. Kehidupan masyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik, disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menempatkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma adalah kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja, sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Terakhir, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagi urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.